Kamu bapak-bapak abis dari Skarbele tuh, tahu yang pakai si Profit tuh, nggak pakai helm, nggak pakai peci putih aja tuh. Iya betul. Lolos, nerobos lampu merah ditilang. Ini tanah Allah. Zaman dulu apa nggak ada ini lampu merah. Dijawab sama polisi terus kan. Zaman Nabi juga nggak ada si Profit pak. Kalau mau nerobos pakai unta gitu kan. Ya gitu lah pokoknya. Tapi walaupun semua ini sudah serba modern, serba instan, tapi tetaplah ya kita harus bekerja keras mungkin di dalam hal lain gitu kan. Kita sudah dipermudah, masa kita masih malas-malasan gitu kan? Karena seorang teman saya pernah berkata, if you work hard, you can makan enak. And if you lazy, you can dive in your money, bro. Gitu kan? Gitu. Ya jadi sudah terlalu panjang lah ya. Buat kalian yang masih malas-malas, jangan begitu ya lain kali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, men. Termasuk dia. Dan pesan saya kepada guru agama, siapa namanya? Muhammad Ilsa, ya. Ustaz, dia sudah bekerja keras. Ya. Sehingga bisa tampil di depan itu artinya kerja keras. Maka hasil kerja kerasnya nanti nilai agamanya minimal 95. Ya, nyesel lah enggak maju nah. Ya. Pesan saya ini luar biasa. Terima kasih. Baik. Oh, kalau ini supaya tidak nilai Anda itu tergantung sikap dan rupa Anda. Ya. Kalau saya bandingkan dengan yang kemarin, mohon maaf ini masih lebih banyak yang pakai topi kemarin daripada sekarang. Ya, selamat ceramahnya luar biasa. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khataman nabiyyin la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sebelum saya nyampaikan ya sesuai dengan kerja keras, nanti tak perdalam sedikit saja ya. Jadi tinggal menghitung hari Anda untuk menghadapi PAS ya, semesteran. Jangan main-main dengan semesteran ini nak, sebab untuk kelulusan kamu dikalkulasi naik nilainya. Ya, oleh karena itu agak kencang sedikit. Jangan gara-gara alasan COVID kemudian kendor. Tak suka saya. Ya, agak kencang sedikit. Nah, kemudian 4 mata pelajaran itu soalnya sama seluruh Mataram. Boleh belajar bersama dengan teman-teman SMP-nya yang lain, sama soalnya ya. Berikutnya, sering saya pulang Anda bawa makan cilok kemudian tidak menunjukkan Islamnya. Kenapa saya bilang begitu? Sebab plastik ciloknya itu artinya terlalu banyak di jalan itu. Kalau boleh kantongin nak. Setelah itu begitu menemui tong sampah di sana dibuang. Ya, sebab kita tidak perlu ceramah nak. Bilhal itu jauh lebih kencang daripada ngomong seperti ini. Tatkala orang melihat kita sudah berbuat, maka akan dicontoh, itu jauh lebih kencang. Oleh karena itu, seandainya Anda tak bisa berbicara seperti dia, bilhal itu lebih diutamakan. Ya, sehingga saya ingin membuat SMP 13 ini beda dengan yang lain. Mudah-mudahan dia beda, bersihnya luar biasa, sehingga orang tertarik di sini. Ya, ketertarikan orang itu dilihat dari bersihnya dulu. Ya. Sehingga semua kitab, kalau kita belajar syar'i, bab pertama itu bab nazafah. Ya, bab kebersihan. Ya. Karena Anda pun sholat tanpa bersih tidak bisa. Oke, itu jadi perhatian ya. Kemudian ada cerita Anda suka bolos, kok aneh jadinya ya. Sudah ditahan untuk tidak sudah
di rumah kepingin masuk, setelah masuk pulang mendahului, aduh aneh jadinya. Ya. Akhirnya mencebur 3, alhamdulillah kata Bu Nur. Pelot kamu katanya. Itu. Ya, sebenarnya tidak terjadi ya. Ya, itu pesan saya. Ya, 2 hal yang saya sampaikan terkait, masih saya lanjutkan sedekah kemarin. Ya. Kemudian tentang kerja keras, ingatkan saya. Ya. Kemarin mengagetkan, Mami Jun itu menyampaikan kalau hasil infak sedekah bulan minggu lalu itu besok malam hari Sabtu saya bawa uang 1.000 saja. Dan di rumah Anda yang namanya 500 sudah Anda buang, supaya kan Anda terkangkuk, gimana? Ambil dia, taruh di belek. Oh, besok ini saya bawa pada hari Sabtu. Ya. Kalau Anda nemukan 500 di rumahnya, kumpulkan 3 hari, sudah 1,5 itu. Saya bisa kalkulasi kalau ini jamaah ini 700 banyaknya kali 1 sudah lebih 1 juta. Padahal uang yang dibuang. Ya kan? Sebab kalau Anda ngasih tukang parkir 500 berkelahi kan? Ya, sudah tidak diganggu. Di sini masih diganggu kan? Oh, saya tidak mau membuang-buang uang saya. Sekalipun 100 rupiah tak kumpulkan. 1 belek tak bawa ke Alfamart, ganti dengan minyak goreng, selesai. Ya. Nah, terkait dengan sedekah ini kada kuncinya. Ya. Pada waktu Anda sakaratul maut tidak diperlihatkan hebatnya sedekah ini, sehingga Anda akan minta, tunda kematian saya Allah, hidupkan saya agak lama saya bersedekah. Maka sedekah. Perhatikan baik-baik ini. Ini kisah kemarin sudah saya sampaikan. Ada orang sakaratul maut capek lelah. Ya, tetapi ini ada penyesalan dari wajahnya. Yang keluar dari mulutnya itu pada waktu napas terakhirnya itu gitu, ya. In kana ba'idan, seandainya dia jauh. Kelihatan dari wajahnya ada penyesalan. Padahal istrinya dan keluarganya mentalkin dia la ilaha illallah. In kana ba'idan, seandainya dia jauh. Diingatkan lagi, kemudian dia mengatakan ingkana jadidan, seandainya dia baru. Loh, aneh suami saya ini sakaratul mautnya kok tidak katakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian ingkana kulluhu, seandainya semuanya. Itu aja yang keluar, ketiga kalimat itu. Ada suatu penyesalan, tetapi raut wajahnya nikmat sekali, dia memandang sesuatu yang dikasih Allah. Ingkana ba'idan, seandainya dia jauh. Ingkana jadidan, seandainya dia baru. Ingkana kulluhu, seandainya semuanya, bagaimana? Kemudian meninggallah orang itu. Penasaranlah sang keluarga ini. Untung baginda Rasul masih hidup pada waktu itu. Loh, ada apa ini kok tidak katakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dalam akhir hayatnya? Sebab dalam hadis mangkana qala la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dakhalal jannah, barang siapa yang menghembuskan napas terakhir dengan mengucap kalimat la ilaha illallah pasti masuk surga. Tapi dia kok enggak? Kenapa dia tidak jauh? Kenapa dia tidak baru? Dan kenapa dia tidak semuanya? Datanglah dia menghadap ke baginda Rasul. Ya Rasulullah, suami saya meninggal, tapi yang diucapkan itu ini. Dia ada penasaran. Secara mengagetkan Rasulullah bilang, suamimu itu husnul khotimah, masuk surga. Loh, kok bisa begitu ya Rasulullah? Ada apa sebenarnya? Ya, ada apa sebenarnya ini? Pada waktu sakaratul mautnya itu Allah perlihatkan surga atas perbuatan yang diberikan, atas kerja keras yang diberikan. Apa kerja kerasnya? Padahal sedikit ini. Dia mengatakan ingkana jadi, dan seandainya dia jauh, itu suatu ketika pernah suamimu itu melihat orang buta, kemudian dia ingin menyeberang jalan supaya dia aman di jalan itu, dituntunlah dia
ke jalan yang sebelah. Kemudian Allah perlihatkan surga yang begitu indahnya, sehingga dia mengatakan ingkana jadidan, ingkana baik, seandainya dia yang bagaimana lagi indahnya. Paham maksudnya ini enggak ya? Ya. Kemudian kenapa dia mengatakan ingkana jadidan? Oh, suamimu pernah melihat orang kedinginan yang butuh selimut, kemudian dipilihkan dia selimut. Yang dia pilihkan adalah yang sudah lusuh, yang sudah lama, yang sudah tidak dipakai. Tetapi itu pun jazanya luar biasa, sehingga ingkana jadi, dan seandainya dia baru, bagaimana indahnya yang saya peroleh lagi. Kita kan kalau sudah ngasih milih-milih, ya termasuk saya, udah mungkin ngasih yang baru, belum makomnya kita. Mana yang sudah tidak pernah saya pakai, mana yang sudah paling bawah antara oh ini, itu pun ingkana jadidan. Padahal yang dikasih selimut yang sudah lusuh, yang sudah lama, yang sudah tinggal dibuat. Kemudian ingkana kulluhu, ini pernah suami pulang sholat subuh, dia bawa roti satu. Di tengah jalan dia temui orang fakir miskin yang meminta-minta. Kasih enggak. Taruh pada sepelang bayi mae. Ya. Sepotong itu pun Allah perlihatkan jalan yang begitu indah, sehingga dia menyesal. Karena kulluhu, coba semuanya saya ada penyesalan. Sehingga nanti kamu nggak besok hari Sabtu, saya yakin 1 juta ini pasti kan, dengan mendengar ini. Bahwa kan kita 2.000 yang kamu tidak kasih, yang tidak diganggu itu taruh dia. Ya. Iya kan, Bu, coba 2.000 ini jumlahnya 800. Ya, 2 kali 8 1,6. Kita buat masjid di sana. Lu bisa, kenapa enggak bisa? Tetapi kalau sudah kamu tidak bisa bersedekah dengan 500, tidak bisa, sudah kementok, tidak ada jalan. Sebab sedekah itu adalah syarra wa dar, miskin maupun kaya. Ya. Nah, pandang itu nah. Ya. Kemudian bersembunyi atau terang-terangan. Ya. Nanti lakukan. Kalau sudah mentok tidak bisa, tidak ada uang, qaulun ma'ruf, berkata yang baik, jangan nyumpak. Mengerikan nyumpak itu, apalagi kamu lawan dengan pandangan yang begitu. Saya untung saya sudah punya anak, dan tidak saya yang lawan kamu, betul. Iya. Qaulun ma'ruf wa maghfiratun min sadaqatin yatba'uha azan. Berkata yang baik dengan memohonkan ampun itu lebih bagus daripada sedekah yang kamu sebut-sebut. Nah, itu masjid itu saya, itu bapak saya. Selesai sudah. Paham ini nak ya? Nah, ini bab satu. Dalam artian untuk besok dia berubah kotak itu. Bukan saja kamu nak, saya juga akan mengeluarkan. Ya. Nah, kemudian terkait kerja keras, nah, perhatikan ini cerita saya langsung saja karena ini agak cepat sedikit. Ada seorang pekerja keras yang kerjanya tukang kandik. Apa ya kandik itu? Kapak, mencari kayu. Wong desok. Orang gawah lah bahasa Sasak itu, dengan itu mencari kayu. Ya. Pagi subuh sudah belum subuh, kepingin berjamaah sama Rasulullah terus, tapi jalan subuh. Mencari kayu untuk menghidupi sang keluarganya itu, tukang kandik. Setiap ada pengajian dia diemper saja. Kepingin dia di depan. Ya karena dia saking tugas untuk menghidupi keluarganya. Telat saya. Suatu ketika dapatlah dia di depan. Saking kepingin salaman dengan Rasulullah. Begitu selesai Ansari ini,
Saking senangnya begitu bersalaman dengan Rasulullah, Rasulullah langsung narik tangannya. Lo kenapa ya Rasulullah kau tarik tangan? Tangan engkau ya Rasul. Kepingin saya. Bukan begitu Ansari. Tetapi saya bertanya, kenapa lo tanganmu keras kayak amplas itu? Loh, ada apa ini? Oh ya Rasulullah, pagi benar saya jalan untuk mencari kayu, kemudian saya tarik, itu saja pekerjaan saya. Tiap hari saya berjamaah, tapi tumben saya tetap. Apa kata Rasulullah? Ayuhal ikhwan rahimakumullah, untuk kamu tahu, begitu kasar tangannya untuk menghidupi keluarga, haram dia masuk neraka. Ya, haram dia masuk neraka gara-gara kerja keras untuk menghidupi keluarganya. Tetapi zaman sekarang kan tinggal klik, tidak kasar tangannya. Itu kan karena tinggal klik. Nah sekarang bagaimana orang tahu kerja keras? Tentunya Allah sudah tahu siapa yang kerja keras dan tidak. Ya. Kalau saya mungkin masih keras, karena masih suka ngantuk juga. Ya. Nah mudah-mudahan kamu bisa menarik kesimpulan ini. Nah terus yang tidak pakai topi, ya terus saja naik. Ini namanya kerja keras dalam Islam itu amalun soleh, bekerja yang baik. Sehingga Allah bersumpah wal asri, demi waktu, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi, illal ladzina amanu, kecuali dia beriman, wa amilu sholih, dan bekerja keras. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.